Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hai balik lagi di channel YouTube aku. Udah lama banget aku nggak bikin video, udah hampir 2 tahun lebih. Dan sekarang aku mau coba lagi bikin video. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hari ini hari ke-15 puasa. Semoga puasa kalian selalu lancar, diberi keberkahan. Pokoknya kalian yang menjalankan semoga lancar ya gitu. Jadi hari ini aku mau sedikit sharing ke kalian, sedikit cerita tentang pengalaman aku yang udah 2 kali keguguran, dan alhamdulillah sekarang Allah kasih kepercayaan buat aku untuk hamil lagi. Dan sekarang usia kehamilan aku udah menginjak 26 minggu. Alhamdulillah udah gede, udah segede gini. Alhamdulillah udah mulai nendang-nendang, udah aktif banget dedeknya. Alhamdulillah aku gak berhenti bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah aku masih diberikan kepercayaan untuk menjadi seorang ibu, bisa merasakan nikmatnya mengandung gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan buat kalian yang masih berjuang untuk mendapatkan gadis dua, aku doain semoga kalian cepat-cepat dikasih kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Jadi langsung aja ke ceritanya. Aku mulai dari awal nikah aja ya. Jadi aku menikah itu pada tanggal 4 Februari 2016. Waktu itu aku berumur 22 tahun dan suami 27 tahun gitu kalau nggak salah. Awal nikah itu aku haidnya cuma 1 kali, dan di bulan selanjutnya bulan Maret aku nggak ngalamin haid. Aku udah telat 2 minggu dan aku coba tes pack, akhirnya positif, garisnya 2, terang banget. Suami seneng banget waktu itu. Terus aku nggak langsung cek USG ke dokter kandungan, tapi aku periksanya ke bidan dekat rumah gitu. Dikasih vitamin tapi nggak dikasih obat penguat waktu itu, cuma dikasih vitamin aja, dan disarankan aku untuk minum susu. Nah setelah berjalan 3 bulan aku hamil. Terus waktu itu aku ngalamin flek setelah malamnya hubungan sama suami. Jadi fleknya itu keluarnya rendir, warnanya keping-pingan gitu, agak kemerahan ya, pink merah lah. Terus aku sayang, ini tuh apa ya, aku takut banget ini tuh keputihan atau apa gitu. Dan keluarnya itu waktu malam itu aja dan gak keluar lagi. Tapi pas paginya darahnya keluar lagi dong, agak banyak seginilah ya. Tapi itu merahnya terang banget dan aku takut, aku panik banget. Terus aku periksa ke bidan, dan bidan suruh aku untuk istirahat, untuk bed rest, kakinya dinaikin ke atas gitu. Dan bidannya juga nyaranin kalau darahnya keluarnya banyak, besoknya langsung USG aja, periksa aja ke dokter kandungan gitu. Dan dia itu nggak ngasih obat apa-apa, cuman nyaranin aku untuk bed rest aja gitu ya. Dan malamnya aku pendarahan banyak banget, seperti haid, banyak banget. Tapi aku nggak ngerasain sakit apa-apa, aku nggak ngerasain mules atau apa gitu. Karena waktu itu udah malam banget, udah hampir jam 10-an gitu ya. Aku nggak berani untuk periksa ke bidan lagi ataupun ke dokter karena jauh. Jadi aku nunggu buat besoknya untuk periksa ke dokter gitu. Tapi pas dini hari, pas paginya gitu, aku nggak kuat karena itu udah mulai ada mulesnya gitu. Dan mulesnya itu bener-bener mules banget sampai aku nggak ada tenaga, sampai udah pucet banget, aku udah nggak kuat rasanya itu. Pokoknya nggak kuat ya pokoknya ya. Terus aku dibawa ke rumah
sakit, dan ternyata di rumah sakit itu penuh, di IGD-nya itu penuh, dan pasti kalau penuh itu penanganannya bakalan lama gitu. Jadi aku dibawa ke bidan, di bidan yang senior gitu ya, yang udah ada udah lengkap, udah ada USG dan pokoknya udah lengkap deh ya. Dan udah nyampe di bidannya, aku langsung diperiksa di USG gitu, dan ternyata janinnya udah nggak ada, udah keluar. Yaudah aku udah mulai menerima gitu ya, udah ikhlas. Yang penting aku mau sehat lagi gitu. Semua keluarga terutama suami juga nguatin aku, yang penting kamu sehat aja dulu, nanti kalau udah sehat kita program lagi gitu. Terus aku mau dibersihin, dikuret ceritanya, tapi aku nggak tahu kan kuret itu seperti apa, caranya seperti apa, aku nggak tahu. Dan kata bidannya itu namanya dikuret, tapi nggak dikasih bius dulu, dan aku ngerasain sakit banget pas dibersihinnya itu pakai tangan gitu, terus ada juga pakai alat. Nah, singkat cerita udah selesai aku dibersihin, aku disaranin untuk kontrol lagi 2 minggu selanjutnya untuk diperiksa apakah udah bersih, benar-benar bersih atau masih ada gitu. Terus singkat cerita 2 minggu aku kontrol lagi, dan alhamdulillah katanya udah bersih, udah pokoknya udah bersih. Dan aku disaranin sama bidannya untuk menunda dulu kehamilan selama 1 tahun, dan minimalnya 8 bulan untuk di KB dulu gitu. Aku disaranin juga untuk di KB suntik waktu itu ya, aku nurut aja disuntik gitu. Tapi orang tua aku bilang jangan di KB itu, jangan di KB suntik, katanya nanti bakalan susah kalau mau hamil lagi. Jadi aku disaranin sama keluarga aku, sama orang tua aku untuk KB-nya pel aja gitu, soalnya kan kalau pel itu bisa menyuburkan. Ya udah aku nurut, aku pakai pel, aku minum pel KB selama 6 bulan waktu itu. Nah selama 6 bulan aku ngerasa aku pengen banget gitu ya, aku pengen banget hamil lagi kayak orang-orang gitu, yang baru menikah lah bisa langsung hamil gitu. Dan akhirnya aku nggak minum lagi si pil KB nya itu. Dan selama 4 tahun aku tunggu-tunggu, tiap bulannya aku selalu tes pack dan hasilnya selalu negatif. Pokoknya setiap bulan itu aku selalu minta maaf sama suami karena aku belum bisa ngasih keturunan untuk dia. Dan alhamdulillah suami selalu support aku, selalu nguatin aku. Pokoknya dia apa ya, nggak berubah gitu kasih sayangnya sama aku, walaupun aku belum bisa ngasih dia keturunan gitu. Tapi alhamdulillah suami aku sabar banget. Dan aku juga pernah ngalamin dimana aku bener-bener stres banget karena setiap bulannya aku selalu nungguin, aku selalu berharap, selalu di PHP-in gitu. Aku udah ngerasain mual, pokoknya tanda-tanda kehamilan, tapi akhirnya aku head juga, di tes selalu negatif gitu. Aku capek banget, sampai aku pernah berpikir kenapa ya Allah nggak ngabulin doa aku gitu, padahal aku udah doa setiap hari, setiap aku sholat gitu, aku selalu berdoa, ya Allah berikan aku keturunan gitu, sampai aku nangis-nangis. Pokoknya aku benar-benar stres banget, sampai aku nggak mau ketemu sama orang-orang karena selalu ditanyain kapan punya anak, kenapa belum hamil juga gitu. Jadi aku benar-benar stres banget di situ. Pokoknya tiap kali aku dengar ada orang yang baru menikah terus hamil itu, aku ngerasa apa ya, bukannya iri gitu, tapi kenapa aku yang udah nikah lama belum dikasih juga gitu. Tapi
karena aku udah capek banget, aku udah berusaha berdoa, aku udah berusaha untuk berobat kesana kemari, untuk ya pokoknya apapun aku jalanin gitu, tapi nggak ada hasilnya. Dan akhirnya aku memilih untuk bekerja, untuk menyembuhkan diri. Jadi aku nggak terlalu memikirkan kehamilan, kenapa aku belum hamil, terus aku nggak mikirin program hamil juga. Aku enjoy dengan kehidupan aku, kerja, terus bisa sharing juga sama teman-teman. Pokoknya aku udah ngelupain lah, aku nggak mikirin soal promil gitu ya. Oh ya teman-teman, jadi setelah aku keguguran dan dibersihin sama bidannya selama 4 tahun gitu, kalau aku HB sama suami itu rasanya sakit, dan apa ya, sakit banget pokoknya. Terus di tiap bulannya di masa subur aku selalu sakit perut bagian bawah gitu, aku nggak tahu itu apa, dan aku ngerasainnya itu pas setelah aku keguguran.